Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan praktik ibadah, yaitu praktik wudhu. Setelah Bu Ulfah amati praktik yang kalian laksanakan, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, terutama yang berkaitan dengan rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Nah, kemarin kita sudah mendiskusikan perkara membasuh muka dan membasuh kedua tangan sampai siku. Kita diskusikan di Google Classroom. Nah, sekarang Bu Ulfah akan memberikan penjelasan sedikit tentang perbedaan membasuh dan mengusap. Yang kalian lakukan ada sebagian yang sudah benar, ada sebagian juga yang masih kurang tepat. Yang namanya membasuh, contohnya membasuh muka. Membasuh itu yang penting ada air yang menggenang di telapak tangan kita. Ada beberapa yang praktik ketika air sudah menggenang malah dibuang, terus baru untuk mengusap muka. Nah, makanya ketika kita membasuh muka, air harus menggenang dulu di tangan, baru kita basuhkan merata dari ujung rambut, tumbuhnya rambut sampai dagu, samping juga batas tumbuhnya rambut sampai batas telinga. Tidak boleh hanya segini aja, tidak boleh. Nah, itu membasuh. Rukun dalam wudhu yang membasuh itu ada membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Yang mengusap apa yang mengusap? Yang mengusap adalah mengusap sebagian kepala. Harus dibedakan antara membasuh dan mengusap. Untuk membasuh muka, marilah kita lihat contoh membasuh muka yang benar. Kita lihat contohnya seperti ini. Tadi sudah dilihat contoh yang benar bagaimana cara membasuh muka pada saat berwudu. Sekarang bagaimana kalau wanita di tempat umum wudhunya? Karena takut kelihatan auratnya kalau membuka kerudung, bagaimana wudhunya? Kalau begitu maka kita harus siap untuk membasahi jilbab kita. Jadi jangan hanya karena takut jilbabnya basah maka wudhunya hanya begini saja, sehingga batas-batas tumbuhnya rambut ini yang di sini tidak kebasuh, maka wudhunya tidak sah. Sedikit saja bagian anggota wudhu tidak terkena air,
maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Nah, tadi solusinya untuk wanita ketika di tempat umum, carilah kamar mandi. Pertama, cari kamar mandi untuk berwudhu. Ketika tidak ada kamar mandi untuk berwudhu, di tempat umum ada laki-laki, maka harus siap membasahi jilbabnya. Basah jilbabnya, nggak apa-apa. Kalau basah itu bisa kering. Tapi kalau wudhunya tidak sah, maka pertaruhannya adalah sholatnya tidak sah. Itu tadi cara membasuh muka. Ingat ya, muka itu dibasuh, bukan diusap. Jadi air setelah ditampung jangan dibuang, baru diusap. Tapi biarkan ditampung, baru dibasuhkan. Nah, yang kedua, yang masih Bu Ulfa amati banyak yang kurang tepat, masih keliru cara membasuh kedua tangan sampai siku. Yang namanya siku itu di sini. Siku harus basah. Siku harus basah. Makanya air itu harus mengalir di atas siku. Kalau dari bawah, dari ujung kuku ini, kukunya tidak boleh ada kitek. Tidak boleh ada cat kuku yang menghalangi sampainya air pada kuku. Kalau ada catnya, maka tidak sah wudhunya karena bagian wudhu ini tidak terbasuh. Nah, makanya wudhunya tangan ini dari ujung kuku semuanya, ujung jari sampai siku harus basah. Sekarang kita lihat contoh bagaimana cara membasuh kedua tangan sampai siku yang benar. Kita simak ya video berikut ini. Orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tangannya sampai siku. Ada beberapa kesalahan fatal yang sering dilakukan kaum muslimin berkaitan membasuh tangan saat berwudu. Bisa dikarenakan menyepelekan hal ini, bisa juga karena ketidaktahuannya. Pertama, tidak memasukkan siku dalam bagian yang dibasuh. Sebagaimana keterangan di atas, siku termasuk bagian yang wajib dibasuh. Untuk itu, sebaiknya saat melaksanakan wudhu kita menjinjing pakaian bagian siku setinggi mungkin untuk memastikan siku terbasuh dengan sempurna. Kesalahan kedua, tidak merata dalam membasuh kedua lengan. Ada bagian seringnya sisi bagian belakang yang tidak basah, tentu menyebabkan wudhu tidak sah karena tidak terpenuhi rukun membasuh tangan dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, tadi adalah contoh membasuh kedua tangan sampai siku yang benar. Untuk laki-laki nggak masalah ketika di tempat umum membuka tangannya. Bagaimana untuk yang wanita? Yang wanita sama tadi, carilah tempat yang tertutup, kamar mandi misalnya. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada ya kita harus siap membasahi baju kita supaya apa? Supaya air sampai ke siku. Nah, dua perkara tadi adalah hasil dari pengamatan Bu Ulfa dari praktek wudhu kalian. Untuk itu, setelah kalian menyaksikan video cara membasuh muka dan membasuh kedua tangan sampai siku tadi, Bu Ulfa harapkan selanjutnya kalian bisa berwudhu dengan baik dan benar sehingga ibadah kita juga syah. Begitu aja ya kiranya penjelasan tentang praktik wudhu. Hanya dua itu yang Bu Ulfa bahas karena kebanyakan dari kalian yang kurang tepat, yang perlu dibenahi adalah cara membasuh muka dan membasuh kedua tangan sampai siku. Cukup sekian saja penjelasan tentang praktek wudhu kali ini. Sampai jumpa besok lagi. Bila ada pertanyaan silahkan dikonsultasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.